ada bahasa Indonesia, PKN, nah itu namanya apa objek kajiannya gitu. Nah, kalau dalam dunia pendidikan ya istilahnya kalau di tingkat elementary school ya SD, siswa lah ya, siswa SD, kalau di perguruan tinggi ya mahasiswa. Nah, itu interaksinya ya dengan kajian. Jadi hakikat pendidikan sains itu ya bagaimana seorang siswa itu langsung mengkaji objek, bukan mengkaji buku. Sebetulnya begitu ya hakikatnya. Jadi anak itu langsung interaksi dengan objek yang diamati, bukan buku sebetulnya. Lah selama ini kenapa kita tertinggal dengan Finlandia ya, dengan beberapa negara itu ya karena kita belajarnya masih di buku. Harusnya kan objek langsung, baru cari bukunya benar atau salah. Itu sebenarnya begitu. Nah, interaksi ini, interaksi antara siswa dengan objek atau mahasiswa dengan objek ini pasti ada tatap muka siapa dengan gurunya ya atau pendamping, ada motivator ya, evaluator, ada fasilitator ya. Jadi sebetulnya guru atau dosen itu pendamping ya atau organisator. Jadi beliau ini hanya menjembatani ya bagaimana mengarahkan anak didik agar supaya benar ya melakukan cara-cara yang benar dalam mengenal objek. Sebetulnya itu sifat guru ya. Guru atau dosen itu bukan mengintervensi bukan ya, tapi dia mendampingi ya sebagai evaluator dan hasil dari pendampingan itu maka gurulah yang berhak untuk melakukan penilaian misalnya. Nah, goal Bapak Ibu, goal dari siswa itu ya akan kita ketahui sisi afektifnya ya, sikapnya ya, kemudian psikomotornya, kognitifnya. Nah, kalau dalam UIN ya PTAIN, PTKIS itu ya ada spiritual gitu ya. Tapi kalau di perguruan tinggi umum biasanya emosional gitu ya, karakteristik emosionalnya dan seterusnya ya. Goalnya di situ sebetulnya. Nah, kalau dari goal dari bidang kajian ilmu sendiri itu adalah natur, natur. Kalau sosial ya sosial, IPS misalnya ya sosial, PKN ya sosial. Agama, agama ya ya agama gitu ya. Atau kalau dalam istilah bahasa Indonesia ya language ya. Kalau agama itu apa? Ya agama lah. Spiritual atau religion gitu mungkin Pak. Religion yang pas religion itu ya. Ya jadi itu goal dari kajian ilmu itu seperti itu. Jadi kalau dipetakan ya sebetulnya sains ini luas sekali ya. Sains itu ya ada natural science, ada social science itu. Desain itu sangat luas. Kemudian ada language agama apa bahasa, kemudian ada religion apa namanya agama gitu. Itu sebetulnya kalau dari objek material. Kemudian kita naik ke formal objek ya atau objek formal tadi yang disampaikan Bu Daluti sebetulnya dalam objek formal antara interaksi ya tadi interaksi antara seorang ilmuwan dengan objek kajian atau antara seorang siswa dengan objek kajian itu akan menghasilkan apa yang disebut dengan fakta ya. Jadi ada pengetahuan yang nanti yang dihasilkan ya. Pengetahuan apa sih? Yaitu tentang fakta. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya akan saya jelaskan satu persatu ya Bapak Ibu apa itu fakta, apa itu paradigma, apa itu prinsip ya. Mungkin nanti saya singgung sedikit-sedikit lah. Kita diskusi aja dulu. Ada terminologi, ada konsep ya dalam sebuah fenomena. Misalnya anak mengamati seekor apa ya, seekor serangga gitu ya, seekor serangga, maka dia akan menemukan sebuah apa ya, fakta ya, fakta dulu sebelum ke teori nanti kan ada fakta. Faktanya bahwa serangga itu kakinya 6 ya kan, ada sayapnya dan seterusnya. Nanti naik terminologi merupakan konsep, paradigma, prinsip ya, teori, law ya gitu. Prinsipnya di situ nanti. Nah, mohon nanti kalau bisa disertasinya nanti mengarah ke sini ya, apakah nanti konseptualisasi ya atau kayak apa paradigma, apakah itu prinsip, apakah itu penguatan teori, artinya menggugurkan teori yang lama kan kita sudah tingkat doktor kan nggak apa-apa ya, apakah teknologi dan seterusnya. Nah, kalau objek formal ya sains produk karena kita materinya IPA ya produk-produk IPA karakternya apa? Satu ada tentatif ya, ada tentatif. Tentatif itu ini Bapak Ibu dinamis berubah itu tentatif ya. Kalau logical itu ya masuk akal. Masuk akal itu ya rasionalisme ya. Itu tadi penalaran deduktif yang disampaikan Bu siapa Bu Daluti ya. Jadi logical itu cenderung ke rasionalisme, cenderung ke
deduktif. Jadi deduktif itu begini Bapak Ibu, sederhananya begini, saya jelaskannya sederhananya begini. Seperti yang saya sampaikan dulu ya, bahwa eh, kambing kakinya 4 ya kan, terus apa, kambing termasuk binatang, binatang kakinya 4, semua binatang kakinya 4 kan salah sebenarnya. Tapi itu tapi masuk akal juga kan, masuk akal. Tapi dia belum induktif. Nah, nanti induktif itu empirical ini di sini. Ada open minded ya, keterbukaan pemikiran, ada sistematik sistematik ya, kemudian publish ya, nanti diarahkan supaya bisa publish lah dari hasil disertasi kita, ada replicable ya, ada direplikasi dan seterusnya. Itu objek formalnya Bapak Ibu. Kemudian epistemologi, sebetulnya epistemologi ini prinsipnya adalah, conclusionnya adalah bagaimana epistemologi ini kaitannya dengan metode ya, metode pembelajaran yang kita terapkan. Artinya kalau kita kaitkan dengan riset kita, karena kita tingkat dokter biasanya ya sudah tidak kualitatif kuantitatif, jadi biasanya match method gitu ya. Match method itu ya kadang data itu ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Kalau di R&D sendiri ya nanti data apa, data-data yang eh, kualitatif biasanya setuju tidak setuju baik itu akan dikuantifikasi menjadi 4 5 jadi angka gitu misalnya ya. Ya itu ada kuantifikasi dari kualitatif ke kuantitatif dan seterusnya lah. Pasti ada wawancara, ada observasi, data kualitatif ya. Kemudian ada tabulasi data ya. Nanti ketika kita uji efektivitas ya Budaliti, nanti kan ada uji efektivitas. Nah, itu akan menghitung nanti tingkat keefektifannya, apakah kurang, rendah, tinggi ya, eh, efektif atau tidak, uji bedanya bagaimana, ya kan itu pakai kuantitatif. Nah, ini artinya eh, epistemologi, science education ya, ini bisa quantitative research and qualitative research ya. Tidak milih salah satu. Kalau S1 S2 mungkin bisa lah memilih salah satu, harus kuantitatif saja atau kualitatif saja. Tapi kalau sudah S3 harus ya sebaiknya ada dua-duanya ya. Tapi kalau memilih salah satu monggo, boleh, boleh, boleh saja. Itu eh, nanti kan biasanya diarahkan untuk tingkat doktor sebaiknya ya eh, apa, problem solving lah intinya begitu. Tingkatannya sudah konseptual lah. Nah, prinsipnya Bapak Ibu di situ dalam epistemologi itu sebentar ketutup ini ya, dalam research apa itu harus punya paradigma ya, paradigma filosofis Bapak Ibu. Kalau Bu Daluti tadi ya paling nggak ada muara filsafatnya apa ya. Apakah nanti konstruktivistik ya. Nanti akan saya singgung lah di pertemuan berikutnya pas pas presentasi. Apakah positivism paradigma ya atau experientialism ya, monggo nanti bisa dikaitkan dengan bagaimana seorang anak dia belajar bahan ajar Ibu Daluti nanti. Belum belum masuk ke bahan ajar Ibu ini sebetulnya ya, tapi nanti bagaimana anak itu bisa mempelajari bahan ajar yang Bu Daluti kembangkan sampai nanti terukur efektivitasnya. Nah, ini nanti paling tidak harus Oke. ada teori filsafat pendidikan atau filsafat ilmunya ya. Misalnya di situ ada naturalisme ya, paradigma atau Humanisme. humanisme paradigma ya. Monggo lah ya nanti tolong dikaji. Nanti saya seperti yang minggu lalu saya sampaikan, baru belum sampai humanisme ya, baru beberapa itu nanti tetap arahnya ke sana lah ya, harus muncul itu. Yang terakhir Bapak Ibu, aksiologi ya. Aksiologi itu kaitannya dengan benefit values atau keuntungan atau nilai ya. Nilai tentunya tujuan ya, kaitannya dengan tujuan. Tujuan, manfaat, untuk kesejahteraan umat manusia. Walaupun manfaat itu ada dampak positif negatif Bapak Ibu, tetapi kita fokus ke yang positif ya, dari sisi keilmuan maupun akademik. Jadi nanti kalau kesejahteraan umat manusia paling tidak ya ada dorongan, kalau untuk anak ya, untuk siswa itu ya paling dari dorongan sikapnya atau karakter tadi. Untuk apa? Jadi kalau saran saya punya budaliti itu ya berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan karakter apa gitu. Jadi bukan
berbasis kearifan lokal dan pendidikan akhlak bukan, tetapi Nggih. eh, berbasis kearifan lokal, tapi nanti kalau bisa disebutkan kearifan lokal yang Diamnya. apa itu, misalnya Gua Pindul atau Laut Merah atau laut mana itu ya, pantai mana gitu kan. Nah, itu nanti untuk meningkatkan, kalau tadi Ibu menyebutkan bahwa pendidikan akhlak yang dimaksud adalah tanggung jawab, sopan santun, ya itu aja dua saja. Kan nggak mungkin. Seorang periset itu meneliti 18 nilai karakter, nanti diborong semua nanti. Eh, Nilai jujur aja berat Ibu, nilai disiplin aja berat nanti kok menilai 18 pendidik karakter itu waktunya habis nanti sudah DO. Dua atau tiga Bu nanti monggo. Artinya bahwa dengan LKPD itu nanti harapannya adalah peserta didik bisa meningkat karakternya gitu ya. Intinya begitu nanti. Nah, itu namanya aksiologi itu, Bu. Jadi nanti minta coba dicek Bu di ini saya tutup dulu nanti Ibu buka tema bentar ya Bu ya. Monggo Bu Daluti, nanti kita diskusi ya. Kita cermati bareng-bareng dari judul Bu, judul Bu coba. Ini ya. Ini bahan ajar kan banyak Bapak Ibu ya. Ada modul, Nggih. ada buku, LKPD, ya. Bisa nanti kalau pengen baru ya tambah I ya. I modul, e-book, I LKPD, I ensiklopedia monggo. Ya nanti pilih salah satu Bu, mana nanti sesuai kebutuhan di lapangan ya. Jadi begini, R&D itu kan riset dulu. Jadi Bapak Ibu nanti melakukan riset. Riset apa? Riset namanya pra penelitian. Jadi Budaluti nanti meriset beberapa sekolah, misalnya SD atau MI di sana, misalnya 2 SD, 2 MI. Di sana butuh apa, Bu? Butuh bahan ajar apa? Apakah butuh panduan praktikum, apakah butuh modul, apakah butuh LKPD. Nah, itu dari hasil pra penelitian Ibu itu, ya, itu nanti disimpulkan butuh apa. Saya dulu pengalaman Bu saya cerita aja. Saya neliti 33 sekolah, 165 guru itu membutuhkan buku panduan. Itu misalnya hasil penelitian saya begitu. Nah itu saya meneliti di beberapa kabupaten di DIY, itu ada 5 kabupaten di DIY itu. Saya habis berapa? Kalau saya hitung itu dari penyebaran angket dan seterusnya itu habis 12 juta waktu itu ya. Tapi karena saya kan saya nggak, ya ini strategi saja. Jadi saya bagaimana bisa apa ya, sekali dayung dua lima pulau terlampaui. Jadi saya ikut penelitian ya penelitian, kemudian saya mengotak-atik data itu sehingga bisalah jadi disertasi. Udah Luti kok ditutup? Belum selesai nih, Bu. Hanya masukan Buddha Luti. Nah ini misalnya ini monggo lah nanti need analisis ya, analisis kebutuhannya itu butuh apa dulu ya. Itu namanya nanti muncul di rumusan masalah pertama itu. Tujuan penelitian pertama itu adalah penelitian pendahuluan. Jadi, penelitian ini ya untuk apa itu dulu. Kemudian baru nanti rumusan yang kedua itu kaitannya dengan pengembangan produk ya, pengembangan produk dan ya pengembangan produknya itu pakai prosedur apa? Misalnya ini pengembangan, katakanlah di sini nanti jadinya modul J, modul modul pembelajaran IPA berbasis kearifan lokal. Nah, ini kearifan lokalnya apa? Misalnya di Gunung Kidul apa itu ya. Ya kan? Ini dan pendidikan akhlaknya ini dijadikan aksiologi aja Bu Daluti. Nggih. Nah, jadi nanti ini misalnya kalau dicoret ya untuk Meningkatkan karakter meningkatkan apa? karakter apa? Misalnya mau ambil dua atau satu karakter Bu? Dua ya, dua aja ya Bu ya. Nggih. Karena nanti diuji semua Bu, uji efektivitas. Kira-kira apa Bu? Karakter apa yang diambil? Waduh. Enggak, dari siswa mengenal kearifan lokal yang ada di sana. Kalau Bu siapa Bu Rita kemarin kan tsunami ya. Iya, ya, Prof. Iya, Pak. Karakter apa yang ketika tsunami itu sudah terjadi ya, misalnya karakter apa? Kewaspadaan atau karakter apa itu?
Iya, waspada bencana, Pak. Rencananya Mitigasi begitu. ya, mitigasi. Iya. Karakter apa itu, Bu? Nanti tolong dicari karakter yang Iya. sesuai itu ada rencana apa ya, misalnya perencanaan ketika bencana terjadi ya, meminimalisir bencana. Nah, ini di kearifan lokal apa, Bu? Nanti bisa dikasih angket saja, Bu. Dikasih angket atau instrumen ke siswa SDMI yang ada di sana. Kira-kira kearifan lokal yang dibutuhkan apa, misalnya. Kebetulan Bu Daluti di sana ada pantai apa, Bu? Pantai, Banyak ya misalnya satu saja, Bu, apa misalnya? pantai Baron sepanjang Baron. Nah, kearifan lokal Pantai Baron. Kira-kira dari Pantai Baron itu eh, karakter atau attitude atau sikap siswa yang bisa dibangun apa, Bu? Kebersihan misalnya ya, Bu ya. Ada ya. sampah atau apalah ya, monggo lah ya, dua Iya. diambil. Nah, itu saya kira itu, Bu. Terus apalagi ya tadi? Ah, itu rumusan yang kedua itu nanti terkait dengan pengembangannya. Pengembangannya biasanya hubungannya dengan metodologi penelitian ya. Tadi yang sudah saya sampaikan ada. Besok bisa WA saya lah, Jabri saya nanti tak kasih filenya, bukunya ya. Eh, Iya, iya, kalau, siap. Pak, di kalau share di grup aja lah, Pak. Saya kan mau juga. oh gitu. Ya. Oh, iya. Kalau book and goal itu kan tahun 85 ya. Kalau Iya, Pak. goal and book itu tahun 2003. Lebih Oke. terbaru edisinya sudah edisi 7 ya. Seven edisi ya. Berarti ini Nah, pengembangan khusus untuk kelas ya, Pak ya, yang terbaru tadi. yang terbaru itu boleh bisa untuk ya itu pengembangan yang lebih disederhanakan. Ya. Biasanya begini Bapak Ibu, kalau kuliah doktor kebanyakan kan risetnya ambilnya biasanya eh, book and goal, tetapi kadang penguji nggak boleh kalau book and goal itu kan 10 langkah. Nah itu Oke. kalau biasanya yang sudah-sudah itu diambil 5 langkah saja, itu namanya mengadaptasi bukan mengadopsi. Nah maka Iya. bahasa disertasi itu di situ kadang kebanyakan penelitian ini mengadaptasi langkah-langkah dari book and goal ya itu. Itu hanya bahasa anu. Tapi sekarang sudah diarahkan monggo lah mau pakai 4D ya punya Tiaga Rajan itu atau IDDIE Ad- ADI ya Adi. boleh Iya. ya boleh monggo pakai ADI juga lebih bagus Lebih ya simpel. ya tapi kalau Ibu nanti punya riset dari hasil disertasi 9 disertasi yang bisa publish ya saya rekomendasi 4D atau Goal Goal and Book nanti saya kirim ya Bu ya apa file Iya, iya. bukunya. Ya, Ya, monggo Pak. silakan. Ya, Saya pengembangan juga itu, Pak. oke. Ada pengembangannya gitu. Jadi supaya tahu di mana posisi pengembangannya itu pakai model apa. J, J, Bu. Jadi memang untuk dokter itu sebaiknya harus harus apa ya? Ada risetnya, ada developmentnya, harusnya begitu. Kalau hanya sekedar riset kuantitatif atau kualitatif, nanti eh, konseptualisasi pengembangannya masih kurang. Kalau kalau biasanya di kampus-kampus pendidikan gitu harus ada pengembangan dari hasil kajian riset itu apa gitu. Itu Mas Fikri ya. Kemarin saya ikut rapat ini kalau nggak salah saya eh, kopromotornya Mas Fikri itu Mas Fikri mana Mas Fikri? Oke, Pak Dikit. Promotornya nanti Prof Mahali kalau nggak salah. Saya kemarin sudah ikut ketika kita kuliah hari Rabu itu sebetulnya saya nggak concern itu karena rapat Dewan Pertimbangan Akademik untuk menentukan promotor ke promotor. Minggu lalu ke Oh, Twitter itu saya kurang concern karena memang lagi rapat itu dengan dekanat itu. iya ya Pak. Jadi, itu prinsipnya itu. Jadi rumusan yang ketiga Budaluti itu nanti tentang kelayakan dan efektivitas produknya ya nanti silahkan dihitung layak dan tidak efektifnya produk. Kemudian untuk apa lagi ya? Tadi saya ingat betul ya apa ya? Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum. Oke Bapak Ibu jam 2.10 ya lebih-lebih dikit nantilah ya. Ya Pak. Ya monggo. Tadi kan kita mulai hampir setengah 2 ya kan jam 1.20. Kita baru setengah jam ini.
Monggo jika ada, kita diskusi, monggo jika ada mau didiskusikan. Ya prinsipnya dari angkatan Bapak Ibu semuanya sudah ditentukan siapa promotor dan kopromotornya dan tinggal nunggu proses SK. Nanti kan proses SK kan nanti ada prosesnya ya sampai nanti Bapak Ibu menerima siapakah nanti promotor dan kopromotor Bapak Ibu. Saya hanya tahunya saya dapat 2 sih, bimbing 2, tapi cuma satu yang saya tahu Mas Fikri karena Mas Fikri eh, di awal kan ada perubahan banyak itu, promotor yang berubah, eh, promotor yang berubah banyak sekali itu. Jadi, Oh ya Pak, ya banyak yang berubah Bu. Kira-kira disampaikan kapan itu, Pak? Kurang tahu Bu, nanti ditunggu aja lah dalam waktu dekat gitu. Karena harus dikawal itu. Dikawal. Ya, dikawal. waktu di akhir semester saya masih minta Bapak, tapi masih belum boleh Pak. Oh gitu. Ini Iya, kok tiba-tiba Bapak bilang Bapak udah bisa kan gitu. Karena kan Baru kemarin IPA-nya. rapatnya Rabu yang lalu. Gitu ya Pak ya. Ya, Rabu yang lalu dan saya kemarin kurang fokus, jadi antara ngajar sama rapat, jadi Ya. pakai Iya ya earphone Pak. di telinga itu sehingga dekanat juga sedikit nggak tahu ya. Tapi sedikit kalau saya mau ngasih masukan itu ya saya tinggal jadi nggak concern. Ya mudah-mudahan nanti dapat yang terbaik lah Bapak Ibu. Mudah-mudahan. Iya Oke. ya Pak. Amin. Apalagi ya Bapak? Pak, yang kan kami semester akhir kemarin kan sempat juga tuh kuliah bareng Prof. Isti. Nah, Ya. ada disinggung sedikit tentang model penelitian pengembangan ini tadi gitu kan. Ya. Jadi dia harus ada 4 syaratnya ya, Daluti ya, kalau nggak salah ya deh ya. Ada nama. Harus ada namanya, ada produknya, terus apa lagi deh, 2 lagi. Saya agak lupa gitu kan. Sehingga nanti misalnya yang kami hasilkan ini gitu kan Pak, kan kayak saya kan nanti menghasilkan eh, ya sama, hampir sama sih seperti Dauliti, dia kan bahan hajar sifatnya gitu kan Pak. Itu harus kita beri nama sendiri, beri apalagi ya. Pokoknya ada 4 Pak, lupa Pak, agak lupa nih, agak lupa. Nama, Apakah landasan filosofi produk, spesifikasi produk, sama bagaimana menjalankan produk itu. iya. Kemudian di model yang Bapak sampaikan tadi, model GAL tadi ya Pak ya, yang 2003 2000 yang terbaru itu, apakah memenuhi yang empat syarat itu tadi Pak? Kira-kira. Ya memenuhi karena memang itu goal goal and box ya itu sudah Goal bekerja and sama karena goal and box itu kan di tingkat industri ya, industri di Amerika itu, di Eropa itu kan apa ya kiblatnya industri. Nah, Oliver Gold itu ingin bahwa langkah-langkah box and goal ini bisa diadaptasi ke pendidikan sehingga Oliver Gold ini ngajak Bob and Gold untuk meneliti suku Guam itu ya di mana daerah mana itu agar supaya langkah-langkah yang 10 circle ini bisa disederhanakan ketika penelitiannya bukan industri, penelitiannya di tingkat pendidikan gitu. Itu kalau di buku itu ya meneliti tentang pengembangan buku ajar tingkat SMA. Jadi pengembangan buku SMA. Jadi begini Bu Rita, prinsipnya bahwa R&D itu ada beberapa tahapan, tapi esensinya adalah satu, menghasilkan produk. Dan produk itu memang merupakan kebutuhan di masyarakat. Masyarakat itu artinya kan masyarakat itu ada masyarakat akademik, masyarakat pada umumnya gitu ya. Nah, masyarakat akademik kita butuh apa? Itu adalah satu itu sebetulnya. Jadi apa sih yang dibutuhkan itu? Kebetulan kalau misalnya Budaluti itu meneliti tentang bahan ajar, ya memang bahan ajar itu dibutuhkan oleh masyarakat akademik khususnya di SD itu. Karena memang di sana belum ada, di Gunung Kidul misalnya, belum ada sebuah LKPD yang berbasis kearifan lokal gitu. Harus ada misalnya ya. Maka Budaluti bikin itu. Nah, satu kebutuhan, yang kedua adalah ada produknya, dan produknya itu adalah
untuk kesejahteraan umat manusia. Ya. Untuk kesejahteraan umat manusia dalam hal ini karena masyarakatnya akademik, maka untuk kesejahteraan dunia akademik. Ya, dalam hal ini apa? Kembali ke siapa yang butuh, guru atau siswa? Kalau siswa ya nanti ya untuk apa gitu? Untuk meningkatkan apa? Untuk mengembangkan karakter misalnya seperti tadi. Untuk meningkatkan hasil belajar, untuk meningkatkan soft skill, untuk meningkatkan motivasi dan seterusnya itu pasti. Nah, itu. Nah, lalu yang keempat, kajian filosofis jelas. Nah, nanti filosofisnya nanti merupakan jembatan bagaimana ya menjembatani semuanya itu filosofis. Filosofis itu ya bagaimana anak-anak mengamati objek risetnya itu kan dia harus ada filosofis yang apa ya cara pandang atau paradigma atau cara pandang filosofisnya ya. Misalnya contoh lah kalau Bu Laila ya, Bu Laila kemarin tentang ABK ya kalau nggak salah. Ya ABK. Jadi kalau nggak salah Bu Jamil. Jadi di kampus itu yang fokus di sains inklusi itu saya sama Bu Jamil ya. Kalau Bu Jamil fokus di SMP, ya, beliau lulusan Australia ya. Australia, beliau neliti eh, tentang inklusi tapi di SMP sama sebetulnya pendidikan dasar juga. Kalau saya di SD ya inklusi juga slow learner low vision. Nah, misalnya nanti siswa ini kan berbagai macam latar belakang kan. Kalau kita misalnya model Bu Lela itu kan siswa yang mempunyai latar belakang intelijensi ya inklusi misalnya intelijensinya di bawah apa normal maka filosofis pendekatannya apa misalnya pakai pendekatan humanisme atau apalah ya monggo nanti nah itu harus ada itu hanya kacamata saja jadi benang merah atau jembatan lah agar supaya apa pengetahuan yang digali oleh ilmuwan atau siswa tadi bisa bisa diamati, bisa dipelajari itu harus menggunakan kacamata filosofis. Sebenarnya itu apa yang disampaikan Prof. Isti, ya Prof. Isti itu juga senior saya, kakak kelas saya juga di UNJ. Jadi hampir 100% kampus-kampus yang basicnya pendidikan seperti di UNJ, UNJ, Universitas Malang, ya kemudian Universitas Negeri Semarang, UNS itu direkomendasi harus R&D karena tidak hanya riset saja tapi eh, ada pengembangan produk dan produk itu bisa digunakan untuk ya kesejahteraan umat itu real gitu realistis gitu Bu. Gitu. Kayaknya gitu Bu Rita sebenarnya. Iya, Pak. Yeah. Mas Fikri mau ada yang disampaikan monggo ditanyakan mungkin. Belum Pak, ini kebetulan CO promotor saya jadi jenengan ya Pak ya. Nanti punya Pak Imam Kalau jadi Mahalu. loh kalau jadi loh Oke, nanti mohon bimbingan saja Pak. Ini masih proses apa untuk menyusun kerangka presentasi memperbaiki yang saya presentasikan di minggu kemarin. ya. Ya, cuman punya Mas Fikri kemarin saya komentarnya kan saya belum tahu sebetulnya apa yang dipikirkan Mas Fikri, jadi masih meraba-raba. Jadi sebetulnya pembimbing itu pengen tahu apa sih yang mau diteliti si peneliti itu. Sebetulnya begitu, konsepnya begitu ya. Ini Mas Fikri ini mau meneliti apa? Apakah subjeknya itu calon guru MI itu apakah mahasiswa ataukah PPG, artinya guru-guru yang sudah mau daljab atau prajabatan atau dalam jabatan sehingga kita juga meraba-raba itu Mas Fikri ya mau memberikan saran tapi kalau saran itu tidak mengenakan juga tidak nanti tidak apa efektif lah bahasanya sehingga kita harus menggali dulu sebetulnya bertanya-tanya ke Mas Fikri dulu misalnya atau ke Bu Daluti atau ke Bu Rita atau Bu eh, Laila sebetulnya yang mau diteliti itu apa ya sasarannya apa itu jadi sebetulnya dari awal betul Bapak Ibu pengalaman saya itu ketika saya meneliti ABK atau ketika saya meneliti di latar belakang itu catatannya cuma satu ya
fokus risetnya apa itu? Apakah berita itu apakah tsunami-nya, ataukah peserta didiknya, ataukah apa kalau Budaluti apakah LKPD-nya, apakah kearifan lokalnya, ataukah karakternya. Nah, fokus risetnya apa dulu ini? Ini benar-benar sasaran tembak kita apa gitu. Intinya begitu Bapak Ibu. Sehingga dengan sasaran kita mau apa itu, misalnya mau Mas Fikri mau membuat apa ya buku saku, karena yang diteliti adalah anak pramuka misalnya buku saku pramuka ya bikin aja gitu, tapi harus berdasarkan kebutuhan gitu. Sasaran tembak Bu Rita mau apa? Bikin buku mitigasi misalnya ya, atau modul mitigasi eh, bencana tsunami atau apa ya monggo, atau buku panduan bagaimana ketika nanti ada tsunami mau datang. Tapi nanti diterapkan untuk anak SD atau MI atau mungkin untuk anak perguruan tinggi monggo. Jadi kita punya fokus kita itu apa gitu. Kita mau jualan apa? Kacang, mau Iya, jualan Pak. apa gitu ya, sandal gitu ya. Tapi yang kita jual itu benar-benar dibutuhkan di pasaran ya. Kalau nggak dibutuhkan nanti nggak laku-laku, nggak laris ya. Intinya di itu. Nah, dan produk yang kita jual itu nanti benar-benar bermanfaat lah ya, bermanfaat untuk minimal meminimalisir ketika ada tsunami itu paling tidak nanti apa yang dilakukan anak-anak itu ya, agar supaya korbannya tidak terlalu banyak ya, ya kita bisanya manusia kan berikhtiar. Jadi sebelum nanti ada kejadian tsunami yang lebih mungkin apa yang bisa dilakukan anak-anak itu misalnya berlindung atau sudah menyiapkan perahu atau apalah ya, atau bagaimana menyiapkan tumbuhan apa yang bisa dinaikin atau apalah. Maka Bu, nanti silakan kira-kira apa yang harus dilakukan eh, ketika nanti terjadi tsunami lagi gitu. Itu Eh, Bu. se- Sebenarnya saya kemarin kasih contoh gitu Pak, contoh dari bahan ajar yang dikembangkan dari fakta yang ada di Aceh kan gitu kan. Sebenarnya yang mau saya kembangkan itu fokus saya itu lebih kepada keterampilan abad 21-nya gitu Pak. Nah, sekarang kan ini udah muncul nih yang 6C. Kalau kemarin semester lalu saya masih fokus ke 4C, sekarang tiba-tiba udah 6C gitu. Mana tahu nanti pada saat penelitian malah lebih gitu, lebih dari 6 itu tadi gitu. Yang seperti itu apakah boleh gitu, Pak? Ya, Sementara ada tidak yang mau harus semuanya, saya Bu. rangsang, Tidak harus semuanya diambil loh itu. gitu. Jadi bisa dibatasi seperti karakter tadi, Pak ya? Ya, ya, kalau Ibu ngukur semuanya nanti nggak selesai disertasinya dan eh, Oh, ya kan ya, ya, siapa? nanti karena misalnya 6C kan Ya, itu diambil semua kan Ibu harus mengukur semuanya itu. iya. Itu pengembangan indikatornya lagi belum ya, Pak ya? Ya, betul Ya, juga, Pak. Betul, betul. ya. Iya. Nah, kalau Bu Galuti neliti 18 Karakter. karakter Karakter. ikut banyak lagi. Eh, karakter itu apakah harus dimunculkan dalam judul atau cukup karakter aja tapi nanti di penjelasan dalam disertasi mungkin, Mbak? Kira-kira kalau kaitannya dengan kearifan lokal, misalnya Ibu milih pantai ya, kearifan lokal milih pantai itu apa kira-kira Bu? Peduli lingkungan, mandiri, Nah, mungkin itu aja Bu, untuk cinta meningkatkan kebangsaan, ya cinta tanah air mungkin. karakter kepedulian dan kemandirian gitu. Nggak apa-apa Bu, dimunculkan dalam buku. Berarti alasannya karena disesuaikan dengan misalnya kayak tadi objeknya pantai ya, berarti disesuaikan dengan itu, Pak ya. Ya, ya, misalnya kalau tsunami kan apa yang diperlukan? Kalau berpikir kritis kayaknya enggak sih. Enggak, iya iya betul, Pak. Kalau kreatif iya mungkin ya, kreatif, kritis, communication ya mungkin ya. Communication yang terakhir apa itu? Collaboration saya kira juga bisa, tapi nanti diambil mana yang paling masuk. Kalau yang 6C ini Pak ada yang nomor satunya karakter, yang kedua apa ya kewarganegaraan gitu kan. Tapi kayaknya karena punya saya itu pengembangan literasi literasi fungsional berbasis sains dan budaya, saya pikir ke karakter gitu Pak lebih tepat. Oke, kalau apa tadi budaya sama literasi sains ya, literasi. Artinya anak itu semakin banyak literasi sainsnya,
maka dia semakin berbudaya gitu ya bahasa sederhananya ya. Ya, Ya. Nah, Karakter gemar membaca, Pak. ya literasi sains yang banyak ini kalau misalnya kaitannya dengan di Aceh apa Bu? Literasi apa ya? Dan budaya apa di sana? Kalau selain tsunami nggak ada Bu. Misalnya budaya tari itu ada nggak gitu? ada banyak Pak. Misalnya kayak kalau untuk IPA kan ada obat-obatan yang kita gunakan dari apa namanya ya, rempah yang ada di Aceh sendiri gitu, yang di tempat lain itu tidak digunakan untuk obat, mungkin di tempat kami itu sebagai obat, begitu kan bisa juga Anak Pak, SD karena kan IPA. nggak ajarkan di anak SD Bu. Itu yang belum saya analisis lagi Pak Kenalkan, untuk tema-temanya itu. dikenalkan anak SD atau mahasiswa misalnya. Mahasiswa bisa nggak Bu kira-kira mahasiswa? Bisa Pak. Ibu riset ke mahasiswa aja, misalnya apa ya pengembangan buku misalnya ya buku panduan eh, eh, untuk meningkatkan tadi literasi sains, Fungsional sains dan fungsional budaya. sains dan budaya mahasiswa atau calon guru MI, calon guru SD MI gitu. Iya, iya Pak. Saya kira itu lebih bagus Bu. Jadi Ibu mengembangkan produk misalnya buku panduan atau modul. Saya kira nanti monggo lah mau pilih modul atau buku itu nanti berbasis kearifan lokal Aceh sana untuk meningkatkan literasi sains dan apa tadi fungsional sains dan budaya itu Bu. Iya ya Itu Pak saya ya. kira lebih pas itu. Ya, nggak usah langsung ke gurunya ya Pak ya. Guru kan agak Ke mahasiswa aja nanti ke kira-kira nanti mahasiswa ya. ada nggak mata kuliah yang mendukung itu Bu? Ada, kami di sini ada mata kuliah budaya dan ada mata kuliah IPA-nya kan memang ada gitu kan Pak kan. Nah, itu aja Bu. Nanti Ibu Hmm, minta jadwal atau Ibu yang ya, menentukan jadwal ya. Nanti Ibu yang ngajar, nanti Ibu apa instrumennya dari situ bahwa anak-anak misalnya semester sekian sangat membutuhkan modul atau buku panduan untuk mengenal itu literasi fungsional budaya literasi fungsional sains dan budaya sains itu. Saya kira itu bagus, Bu. ya Pak, siapa? Makasih Pak. Saya kira untuk mahasiswa juga lebih cepat. Jadi seingat saya begini Bapak Ibu, kenapa ya saya cerita sedikit ya, kenapa ada teman itu kawan itu kebetulan orang tuanya profesor itu. Kalau neliti jangan ke SD atau MI Hmm, karena nanti biayanya lebih mahal ya biaya. ya Pak. Tapi kalau neliti mahasiswanya itu nanti biayanya lebih murah. Nah, ini hanya sekedar Ya. saya, tapi saya sudah terlanjur Bu, sudah terlanjur. Meneliti di bawah tugas sekolah kan paling tidak yang memberi kenang-kenangan kayak gitu-gitulah Bu. Iya Tapi ya kalau Pak. meneliti di kampus kita atau kampus misalnya Bu Daluti neliti di kampusnya Bu Rita atau Mas Fikri neliti di kampusnya Bu Lela, ya itu saling tukar menukar G-form gitu kan, saya kira Hmm. lebih bagus. Nanti uji efektivitas terbatas dan luasnya kan nanti dari sekian kampus kan dua dua PGMI atau tiga PGMI uji luasnya nanti enam atau misalnya 6 atau 7 PGSD atau PGMI gitu aja kita saling kerjasama nanti Bu Rita bisa kontak Pak Ibat kontak Pak siapa gitu yang masih satu komunitas ini nanti berbagi apa ya apa istilahnya jejaring untuk bisa melakukan kolaborasi penelitian kan bisa nanti itu saya kira itu berita jadi kok Ya, kok Pak. saya melihat apa itu melihatnya mengamatinya sebaiknya untuk mahasiswa itu bagus. Kalau Bu Daluti mau anak apa SD apa mahasiswa? SD, Pak. Monggo, monggo. Tapi kalau SD biasanya ya minimal ngasih kenang-kenangan loh Bu. Iya. Banyak ini, Pak. Nanti ke guru-gurunya juga. Ya, dulu ya FGD juga ke guru-guru ngumpulin guru-guru untuk melakukan pelatihan bagaimana melakukan modifikasi kurikulum, modifikasi pembelajaran ya ya boleh lah ya kayak gitu-gitu. Jadi setelah mereka kita latih, baru nanti akan kelihatan mereka mengajar dan meningkatkan hasil belajar anak-anak itu. Itu prinsipnya nanti alurnya seperti itu. Memang agak lama kalau R&D itu, tapi kalau kita bisa apa fokus, insya Allah 3 tahun bisa selesai lah. 3 tahun 4 tahun bisa selesai.
Mulai Oh, sekarang aja dikerjakan Bu Daluti. nggih, nggih, siap. Berita langsung dieksekusi. Bapak Ibu punya apa ya, draftnya atau apa ya, draftnya lah, blueprint lah istilahnya. Nanti langsung ketemu promotor ke promotor, monggo mau ketemu offline atau online, pakai Zoom seperti ini atau seperti apa, monggo. Saya kira kalau sudah keluar SK langsung aja Bapak Ibu curi setar untuk bisa konsultasi, untuk minta waktu untuk bisa komunikasi untuk lebih cepat itu. Ya, insya Allah Pak. Nah itu Bu Rita sekali-kali nanti datang ke Jogja, ketemu promotor ke promotor nanti Iya, udah kapan. kepingin Pak. Biar tahu kampusnya di mana, anu Bu, biar supaya ini khidmatnya ada itu. Iya, iya Pak. Ya kalau pas luang saja, kalau pas di Aceh luang saja main itu. Insya Allah Pak. Main ke Jogja, nanti ketemu langsung. Minta doa lah sama promotor ke promotor, biar supaya Ya. Iya, ya Pak. Biar cepat ya Pak ya. iya, biar Kira-kira cepat. berubah nggak punya Kak Rita? Ini berubahnya seperti yang disarankan Bapak, Dek. Kemarin kan Kakak kan bingung ini maunya gurunya yang membuat Nggak, promotornya hikayat itu tadi kan. Nah, itu promotornya maksudnya. Itu Iya. belum tahu berubah lagi atau enggak. Kemarin waktu minta aja kan masih bisa apa enggak kan gitu. Dibolehin atau enggak gitu. Belum tahu ini. Jadi kalau berita saya nggak baca anu ya, nggak baca draftnya karena saya sambil ngajar kuliah itu. Iya, Jadi ya Pak. kurang concern, ya kurang Ya. concern. Jadi Kalau Pak Rifki tahu saya, ya. Eh, itu pasti kan kemarin ada yang dapat dari luar UIN gitu Pak. Apakah yang di luar UIN itu di cancel atau nggak, gimana? kebijakannya kemarin promotor dan kopromotor wajib dari internal UIN, ya wajib. Oh, berarti berubah Kecuali lah Pak. kecuali kalau penguji nanti harus dari luar satu memang. Gitu. Ya, pengujinya dari luar satu. Tapi kalau promotor ke promotor semuanya dari dari kampus semua, dari internal Nanti kampus. ini berarti Kak kita. Iya, berubah nih deh, betul. Kemarin kan Pak, saya Ya. ketemu istilah literasi fungsional itu sama Prof. Ali gitu. Sama Prof. Ali yang dari UNY gitu kan. Jadi minta beliau. Tapi kalau tadi yang seperti Bapak sampaikan tadi, berarti berubah ini promotornya. Ya, nanti kalau mau cari penguji diusahakan yang dari Jogja. Prof Ali lebih bagus di Jogja kan. Iya, iya Pak. Prof Karena ada banyak. Naimah Kak. Apa Nggak pengujinya berani dari Prof. luar itu Naimah, kan nggak nanti berani. operasionalnya tinggi. Trauma Biaya sama Prof. operasionalnya tinggi. Naimah, Pak. Karena Trauma kami sama Prof. Naimah, Pak. tidak cuma Ibu, banyak yang trauma. Nggak apa-apa Bu ya, nikmati lah ya. Iya, Pak. Kalau dapat gimana Kak? Ya berarti Iya, Ibu harus apa, ya. Tapi sebenarnya beliau bimbingnya itu bagus, cuma kitanya yang nggak nyampe ke beliau gitu. nggak nyaman. Iya, iya, Pak. Ya gitu Bu ya sementara. Iya, iya. Oke, Iya, setengah. Pak. Ini mohon maaf ini saya sudah japri Prof Zuda.